Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai pengumpulan data kualitatif. Di dalam analisis kualitatif, data itu tidak lebih dari berbagai potongan informasi yang biasa kita temukan di lapangan. Bentuk dari data ini bisa berupa nyata dan terukur ya, seperti kehadiran di kelas, misalnya ya, absensi kelas, jelas ada ukurannya. Kalau dia hadir ya hadir, kalau dia tidak hadir ya tidak hadir. Atau bentuknya juga bisa invisible ya, tidak terlihat dan sulit untuk diukur. Misalnya saja perasaan, gitu, itu tidak ada ukuran yang pasti dan tidak bisa kita lihat secara langsung. Data yang disampaikan di dalam bentuk kata-kata itu biasa kita labeli dengan data kualitatif. Sedangkan data yang disajikan dalam bentuk angka itu merupakan data kuantitatif. Data kualitatif sendiri merupakan bisa berupa kutipan langsung dari berbagai pernyataan seseorang yang berkaitan dengan pengalaman, kemudian berkaitan dengan pendapat, perasaan, dan juga pengetahuan yang biasanya itu diperoleh melalui wawancara. Atau bisa juga berupa deskripsi rinci mengenai berbagai aktivitas yang dilakukan oleh orang atau masyarakat, kemudian perilaku dan tindakan masyarakat yang kemudian direkam dalam bentuk observasi, petikan, ya, kutipan, ataupun keseluruhan kalimat yang disarikan dari berbagai jenis dokumen. Di dalam pengertian mengumpulkan data kualitatif ini, perlu kita ingat bahwa analisis kualitatif ini bisa disalahartikan ya. Jadi data itu tidak ada, bukan berada di luar sana dan menunggu untuk dikumpulkan, seperti halnya sampah yang menumpuk di jalan itu menunggu untuk dikumpulkan dan untuk dibuang ke tempat sampah. Tapi data di dalam penelitian kualitatif itu harus bisa dilihat secara jelas oleh peneliti dan diperlakukan untuk keperluan penelitian yang akan dilakukannya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Jadi artinya kita tidak bisa sembarangan mengambil apa-apa saja yang ada di lapangan, tapi harus disesuaikan dengan keperluan dari penelitian kita. Oleh karenanya, teknik pengumpulan data yang digunakan serta informasi spesifik yang dianggap sebagai data di dalam penelitian itu nantinya akan ditentukan berdasarkan orientasi teoritis dari penelitinya, kemudian berdasarkan masalah dan tujuan dari penelitian, dan juga berdasarkan ruang sampel yang dipilih di dalam penelitian tersebut. Berikut adalah beberapa jenis metode pengumpulan data kualitatif yang akan kita pahami. Yang pertama adalah telaah dokumen. Jadi telaah dokumen ini biasanya digunakan di mana ketika peneliti itu ingin mendapatkan informasi mengenai peristiwa, tapi informasi mengenai peristiwa tersebut sulit untuk didapatkan karena sulit untuk mewawancarai narasumbernya langsung. Misalnya karena narasumbernya itu sudah tidak ada lagi gitu ya, karena ini peristiwa yang menyangkut historis yang sudah berlangsung sekian lama, beberapa tahun yang lalu gitu. Kemudian di dalam telaah dokumen ini biasanya berkaitan dengan kita mencoba untuk mengkaji dokumen. Jadi dokumen ini tidak hanya dibaca. Jadi dokumen tidak hanya dibaca lalu kita mengcopy keseluruhan dokumen, tetapi dari bahan bacaan atau dari sesuatu yang kita lihat di dalam dokumen ini bisa kita lakukan interpretasinya terhadap dokumen tersebut. Ada beberapa tipe dokumen yang bisa dijadikan sebagai data kualitatif gitu ya, sebagai bagian dari telaah dokumen ini. Yang pertama adalah dokumen-dokumen yang bersifat personal, private, atau publik yang dilihat berdasarkan sumbernya. Kemudian dokumen-dokumen tertulis dan catatan-catatan mengenai suatu peristiwa atau suatu kejadian. Lalu ada dokumen historis atau catatan sejarah. Ada juga berupa foto, video, dan film dari suatu peristiwa. Kemudian dokumen elektronik dan berbagai dokumen yang ada di internet yang bisa kita akses di internet. Nah, dokumen-dokumen ini tentunya seperti yang dijelaskan tadi, dia itu menunggu untuk dicari oleh peneliti. Jadi bukan berarti ketika kita melakukan penelitian, kita bisa mengambil semua data yang ada. Kita mengkaji semua dokumen yang ada, tapi perlu kita pilih-pilih itu mana saja dokumen yang berkaitan yang memang dibutuhkan dengan sesuai dengan tujuan dari penelitian kita yang sudah ditentukan di awal. Nah, dokumen ini kan ada banyak sekali ya di lapangan itu gitu. Bagaimana kita tahu gitu dokumen yang kita pilih ini memiliki kualitas yang cukup untuk melakukan penelitian, untuk digunakan di dalam penelitian kualitatif. Jadi kita bisa menilai kualitas dokumen ini dilihat berdasarkan 4 komponennya. Komponen yang pertama itu adalah dilihat dari otentiknya. Jadi apakah dokumen ini merupakan bukti yang otentik atau tidak gitu ya. Kemudian dilihat dari kredibilitas.
kredibilitas dari si dokumen ini sendiri. Apakah dokumen ini kredibel gitu, sumbernya itu bisa dipercaya gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah representatif. Nah, representatif ini artinya dokumen ini apakah bisa mewakili apa yang kita ingin cari atau yaitu bisa mewakili untuk menjelaskan peristiwa yang ingin kita pahami. Nah, kemudian apakah dokumen ini memiliki makna? Jadi pemaknaan apa yang kita ingin harapkan ini, apakah dia bisa tergambarkan di dalam dokumen ini atau tidak. Nah, beberapa kekurangan dari dokumen gitu, dari telaah dokumen ini adalah karena beberapa dokumen itu sulit untuk diakses. Misalnya saja dokumen-dokumen mengenai jumlah penduduk di tingkatan kelurahan gitu ya. Kalau di daerah-daerah itu biasanya adalah sesuatu yang sulit untuk diakses. Tidak semua tersedia, dokumen itu tersedia. Nah, kemudian kekurangan lain itu bisa jadi dokumen itu sulit untuk dilakukan verifikasi dan validasi terhadap kualitas dari dokumennya itu sendiri. Karena dokumen itu kan merupakan data sekunder ya, jadi bukan data yang kita kumpulkan langsung. Kita tidak tahu metode yang apa yang dilakukan oleh orang untuk mengumpulkan data tersebut. Nah, sehingga kita sulit untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap kualitas dokumen yang kita peroleh. Nah, beberapa kelebihan dari telaah dokumen ini lebih mudah untuk diakses karena dokumen ini tadi tidak memerlukan kontak langsung dengan narasumber gitu ya. Kita bisa mengambil dokumen ini kapan saja gitu ya. Jadi aksesnya itu bisa berupa hard copy, bisa juga berupa online gitu ya. Itu memudahkan kita untuk mengambil dokumen yang kita inginkan. Nah, kelebihan lain dari dokumen ini adalah dokumen ini lebih mudah untuk ditelusuri, kemudian transparan dan jelas rekam jejaknya. Jadi kita bisa tahu gitu ya, misalnya dokumen tentang apa kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan rencana tata ruang wilayah. Nah, itu jelas sekali gitu ya, aksesibilitasnya, kemudian bisa ditelusuri bagaimana perubahan dari dokumen tersebut atau kebijakan-kebijakan tersebut dari tahun ke tahun gitu. Jadi jelas rekam jejaknya. Nah, kemudian dokumen itu bisa diakses berdasarkan waktu yang ditentukan oleh peneliti. Jadi bisa diakses kapan saja. Tidak seperti halnya dengan wawancara atau interview, itu kan perlu ada perjanjian untuk waktunya. Nah, kelebihan lain itu memungkinkan peneliti menggunakan kata-kata informan. Jadi apa yang dikatakan informan itu bisa kita sadur sepenuhnya gitu, bukan hanya dari interpretasi penelitinya saja. Nah, berikutnya audiovisual. Audiovisual ini merupakan salah satu bentuk dokumen yang saat ini semakin berkembang digunakan untuk penelitian kualitatif. Audiovisual ini merupakan media yang tidak hanya mengandung unsur suara, tetapi juga berupa unsur gambar. Misalnya fotografi, ya, videografi, objek seni, kemudian software komputer, dan film. Audiovisual ini bisa kita gunakan dari berbagai data-data yang sudah tersedia secara online gitu. Kemudian di dalam audiovisual ini kita bisa menggunakan salah satu audiovisual fotografi atau video ini sebagai salah satu bentuk untuk mengumpulkan data yang dimana tentunya audiovisual ini memiliki beberapa kekurangan dan kelebihan. Audiovisual ini beberapa materinya itu bisa tersedia secara online sehingga memudahkan kita untuk mengaksesnya. Misalnya berupa foto itu bisa kita dapatkan dengan mudah di dalam ketika kita mencari di Google gitu ya. Kemudian berupa video bisa kita dapatkan dengan mudah di dalam YouTube. Misalnya video yang berkaitan dengan budaya penduduk masyarakat Baduy gitu ya. Nah, dari situ kita bisa melakukan observasi terhadap budaya tersebut. Nah, kekurangan dari audiovisual ini mungkin rumit untuk diinterpretasikan karena tadi video yang ada itu bisa jadi memberikan informasi yang tidak sepenuhnya kita butuhkan, tapi hanya sebagian dari informasi yang kita butuhkan. Nah, sehingga interpretasinya itu menjadi sulit dilakukan karena bisa jadi apa yang kita butuhkan itu lebih daripada apa yang ditampilkan gitu. Nah, beberapa data audiovisual itu mungkin tidak dapat diakses oleh publik karena ada keterbatasan aksesibilitas terhadap data audiovisual ini, dan bisa jadi kehadiran peneliti itu bisa mengganggu atau mempengaruhi respon yang ingin kita dapatkan, sehingga tadi mempengaruhi interpretasi yang ingin dilakukannya. Kelebihan lain dari audiovisual itu bisa memberikan peluang pada partisipan untuk langsung berbagi pengalamannya.
Jadi dengan kita menyajikan atau menginterpretasikan audiovisual, itu di situ kita bisa melihat bagaimana seorang partisipan itu membagikan pengalaman apa yang dirasakannya gitu. Jadi bagaimana apa tindakan-tindakan partisipan tersebut bisa terlihat secara langsung oleh peneliti. Nah, kelebihan lain dari audiovisual ini merupakan metode yang kreatif di dalam menangkap perhatian secara visual. Karena bisa jadi ketika seseorang ingin mendeskripsikan gitu bagaimana apa coba tolong deskripsikan bentuk rumah Anda gitu. Bentuk rumah saya terdiri dari 2 lantai, kemudian berwarna ini, kemudian terbuat dari ini. Nah, mungkin kalau orang yang belum pernah melihat bagaimana bentuk dari bilik misalnya ya, bentuk dari bilik itu orang tidak akan terbayang bilik itu seperti apa sih gitu. Tapi ketika kita menunjukkan dengan foto, dengan video gitu ya, dengan visual, itu akan tergambar bagaimana, oh ternyata seperti ini gitu. Jadi satu foto itu dia bisa multiple interpretasi gitu. Tergantung dari apa yang dia lihat gitu. Jadi orang itu akan terbayang bagaimana sesuatu yang sebenarnya kita ceritakan, tapi kita tidak pernah melihat gitu dengan kita melihat secara langsung barang tersebut.